Selamat pagi semuanya. Eh, Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sharing dan menjelaskan tentang salah satu topik dalam akuntansi biaya yang namanya adalah job order cost. Ya, job order cost atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya harga pokok pesanan atau biaya pokok pesanan. Ya, atau biaya pokok, menghitung biaya pokok atas proses produksi yang bersifat pesanan. Oke ya, langsung aja kita mulai. Ya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa yang dinamakan dengan pekerjaan berdasarkan pesanan, ya, atau pekerjaan produksi yang berdasarkan pesanan. Ya. Nah, jadi pekerjaan produksi yang berdasarkan pesanan atau pekerjaan order itu artinya pekerjaan tersebut berdasarkan pesanan, spesifikasinya ditentukan atas permintaan dari pembelinya atau pelanggan kita. Ya, jadi misalnya kayak percetakan undangan kartu kawinan, kemudian pesan kursi antik, kemudian pesan kursi dengan spesifikasi tertentu yang unik, ya. Kemudian juga pesan jas pengantin, ya. Kemudian yang paling jelas adalah kontraktor bangunan, ya, atau pemborong, ya, gitu. Nah, di mana proses produksi pada pekerjaan order ini sifatnya itu tidak rutin, ya, tidak berkelanjutan terus-menerus, enggak, tapi sifatnya itu terputus-putus, ya. Jadi sifatnya terputus-putus sesuai dengan sifat dari pemesannya. Ya, beruntung kalau pesanan tersebut rutin, ya. Pekerjaan tersebut pada tempat dan tempatnya sama, kemudian rutin, ya. Dan pesan-pesanannya juga seperti itu yang dia mau rutin, ya. Nah, tapi ya nggak selalu seperti begitu, ya. Jadi seringkali dalam kenyataannya pesanannya tidak rutin waktu, ya, dan kemungkinan speknya juga berbeda-beda, tidak harus sama, ya. Nah, contohnya aja ketika kontraktor bangunan itu bangun atau merenovasi suatu bangunan atau rumah itu pasti berbeda-beda, ya. Nah, ya apalagi tempatnya beda, tempatnya sama meskipun waktunya beda bisa beda karena harga juga beda. Atau mungkin waktunya sama, tempatnya beda, ya pasti beda karena tiap lokasi itu beda-beda karakteristiknya, nggak sama, ya. Gitu. Nah, oleh karenanya, karena seperti begitu, ya, terputus-putus dan beda-beda pelanggan, speknya juga beda-beda, maka kartu dibutuhkan kartu biaya. Jadi kartu biaya untuk masing-masing pesanan tersebut, ya, yang juga berbeda-beda, ya, gitu ya. Jadi itu. Nah, beda dengan pekerjaan yang standar. Ya, jadi kalau pekerjaan yang standar dengan melalui proses cost yang nanti akan dijelaskan di video berikutnya, itu produksinya itu runtut, berkelanjutan, dan barang yang diproduksi itu sifatnya standar. Ya, jadi misalnya kayak produksi air mineral, ya, kemudian produksi apa, ballpoint, pensil, shampoo, sabun, laptop, itu kan sama terus, ya. Jadi nggak bisa kita mau, oh, saya mau bikin laptop yang seperti begini, ya. Untuk saya pesen cuma sedikit apalagi, ya. Itu nggak bisa, ya. Atau saya mau beli shampoo dengan desain seperti begini, ya. Dan pesennya hanya relatif sedikit itu juga nggak bisa, ya. Relatif banyak pun mungkin juga susah, ya. Jadi ya kita mengikuti, ya, kalau untuk pekerjaan standar atau lewat proses costnya mengikuti. Nah, tapi tidak semua, ada sebagian pekerjaan yang memang secara eh, normalnya itu pekerjaan berdasarkan order. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana sisi biaya dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah order seperti itu, atau order cost, ya, atau job order cost, ya, seperti itu.
Oke, kita masuk pada slide yang berikutnya. Nah, kemudian apa gunanya sih kita mempelajari teknik-teknik dan konsep dari job order cost ini? Nah, itu khususnya ketika adik-adik nantinya berada pada pekerjaan yang tipe seperti begini. Jadi misalnya, nah gunanya untuk mengetahui ya total biaya produksinya berapa, ya. Ya, jadi bisa mampu menghitung total biaya produksi untuk masing-masing pesanan tersebut, ya. Nah, kalau total biaya produksi kita sudah tahu, ya, jadi rupiah biaya produksinya kita sudah tahu, maka kita dapat menentukan harga penawarannya berapa, ya, karena kan harus ditambah dengan laba atau keuntungan atau profit, ya kan. Jadi kan tidak hanya kita kasih harga pokoknya aja, kan harus ada profitnya gitu ya. Jadi harga penawarannya berapa, ya gitu. Ya seperti gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua ketika ada tawaran atau tender, ya kita bisa menerima atau menolak ya, atau mungkin bernegosiasi kalau selisihnya nggak terlalu banyak, ya. Nah, jadi kita bisa tahu kisaran harga kemampuan kita memproduksi sesuai pesanan dari pelanggan tersebut membutuhkan rupiah berapa totalnya. Nah, dari situ kita juga akan bisa memperkirakan berapa laba atau rugi brutonya yang akan terjadi. Jadi istilahnya teknik ini kita harus ketahui, harus kita latih terus supaya kita istilahnya nggak sampai rugi ya. Nah, atau kalau misalnya rugi itu ya ruginya nggak sampai teman-teman gitu ya, nggak sampai jauh gitu ya, nggak sampai dalam gitu ya. Tapi tentu saja harapan kita adalah mendapatkan profit yang maksimum ya, tentu saja seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, sama seperti proses produksi yang lain, maka untuk job order ini juga pasti membutuhkan tiga komponen, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ya, pasti butuh itu, ya gitu. Nah, kemudian pada slide ini akan diceritakan bagaimana mencatat kebutuhan material langsungnya, bukti apa yang diperlukan, ya. Nah, jadi bukti yang diperlukan adalah bond atau bukti permintaan material dari dapur produksi. Ya, jadi ketika dari dapur produksi sudah minta adanya kebutuhan material berdasarkan kartu pesanan yang nantinya akan kita lihat ya sama-sama, maka dari situ pihak accounting harus mencatat bahwasannya ada senilai sekian rupiah dalam bentuk bahan baku material yang masuk pada barang dalam proses, gitu ya. Nah, sedangkan jurnalnya juga standar ya. Jadi jurnalnya standar, jadi dari bahan baku langsung atau di sini adalah persediaan material ya. Jadi persediaan material langsung ya, yang pada waktu kita beli itu di debit, maka apabila akan dimasukkan pada barang dalam proses, maka dia harus dikredit ya, harus dikredit. Kemudian debitnya adalah BDP ya, barang dalam proses karena di sini terjadi pengkreditan barang persediaan material untuk didebit atau dimasukkan pada yang namanya barang dalam proses. Ya, jadi istilah ini sudah standar seperti itu. Ya, gitu. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk pada tenaga kerja langsung. Ya, oke. Nah, pencatatan untuk biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi kalau tenaga kerja langsung itu beda sama bahan baku langsung ya, beda ya. Karena nah, kalau tenaga kerja langsung ini sifatnya berdasarkan waktu, ya, waktunya itu dasar waktunya itu bisa beda-beda antar satu perusahaan dan perusahaan yang lain, ya. Nah, bisa jam-jaman, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa juga borongan, ya. Atau mungkin bisa juga satuan unit atau satuan output yang dia produksi. Itu beda-beda seperti itu, ya. Nah, namun untuk menyamakan mungkin bisa jadi kita gunakan ya dasar satuan
jam gitu aja juga bisa. Nah, untuk itu maka diperlukan yang namanya apabila berdasarkan jam, artinya misalnya pegawai tersebut atau tukang tersebut adalah tukang yang dibayar bulanan atau mungkin mingguan atau upah mungkin harian, ya. Nah, maka diperlukan yang namanya bukti, ya, bukti bukti berapa lama dia bekerja untuk pesanan tersebut. Nah, ini ya bukti tersebut ya. Jadi mungkin tiket atau keterangan atau apapun lah ya yang dia habiskan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ya. Dan bukti tersebut ya akan dikonversi pada rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbalan atas waktu yang dia habiskan untuk memproduksi pesanan tersebut ya. Nah, dari situ kita bisa membiayakan ya atau menuliskan sebagai biaya tenaga kerja langsung yang digunakan dalam barang dalam proses ya. Jadi jurnalnya adalah biaya tenaga kerja langsung yang awalnya di debit ya, sekarang dikredit karena dipakai tenaganya untuk barang dalam proses. Jadi barang dalam prosesnya ditaruh di debit ya, seperti itu. Oke ya, dan ini dapat dilakukan secara mungkin periode ya, periode ya. Bisa dilakukan secara periode, nggak masalah. Kalau bahan baku langsung juga bisa secara periode juga bisa. Jadi nggak begitu ada masalah ya, seperti begini ya. Asal pencatatannya tertib, rapi, dan disiplin itu bisa seperti begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah selain BPL dan BTKL itu adalah biaya overhead ya gitu. Nah, biaya overhead ini sedikit unik ya dibandingkan BPL sama BTKL ya. Nah, karena biaya overhead ini sifatnya biaya bersama atau biaya eh, kadang dipakai bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau yang BPL itu khusus untuk produk ini, pesanan ini, kemudian BTKL juga tenaga kerja khusus untuk pekerjaan tersebut ya spesifik. Nah, sedangkan yang biaya overhead ini sifatnya biaya barengan gitu ya. Jadi dipakai bareng-bareng ya. Jadi bisa untuk mungkin untuk pihak sini, pihak situ ya. Pokoknya satu satu area itu ya. Ya di ruang produksi itu ya gitu. Nah, karena kesulitan dan keunikan dari biaya overhead, maka di sini bisa jadi biaya overhead kita hitung berdasarkan tarif ya. Ya, jadi tarif dihitung pakai tarif duluan ya. Oke ya, jadi oke. Tapi nantinya akan ada analisis antara biaya tarif berdasarkan tarif sama biaya sesungguhnya ya. Jadi biaya tarif ini ibaratnya kayak hitung perkiraan atau kasarannya dulu atau pendekatannya dulu ya, karena seperti yang kita tahu, perkiraan biaya ini harus sudah kita dapatkan rupiahnya sebelum kita melakukan itu atau saat kita melakukan itu. Ya, jadi jangan sampai adik-adik atau teman-teman menghitung biaya setelah jalan. Ya, jadi setelah terima kontrak, setelah tanda tangan, setelah perjanjian jalan di tengah, tiba-tiba, loh, kok begini? Ya, itu nggak bisa seperti gitu ya. Jadi dari awal kita harus sudah tahu kecuali usahanya baru mulai. Nah, kalau baru mulai itu kebanyakan mungkin belum bisa untung ya maksimum ya. Jadi masih berpotensi untuk rugi itu sebagai pengalaman tidak apa-apa. Tapi untuk yang kedua, ketiga, keempat itu harus sudah punya perkiraan atau kisaran biaya. Nah, khususnya untuk yang ketiga ini yaitu biaya overhead ya. Ya, jadi biaya overhead itu seperti misalnya biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya keamanan, kebersihan, ya atas satu dapur produksi tersebut, ya gitu. Oke ya, secara singkat biaya overhead banyak menggunakan tarif, ya. Jadi tarif ini kita bisa tentukan di awal ya dari pengalaman sebelumnya, ya gitu atau dengan pendekatan, ya gitu. Nah, sebelum saya masuk pada beberapa dasar penggunaan tarif, maka jurnalnya adalah cukup simpel juga ya. Jadi biaya overhead pengendali, kemudian barang dalam proses. Ya, jadi biaya overhead pengendali
yang awalnya di debit berubah jadi kredit karena dipakai dalam barang dalam proses. Nah, mungkin dalam video yang lain saya akan sharingkan tentang bagaimana menghitung atau menjurnal biaya overhead yang perkiraan dan sesungguhnya secara lebih detail ya. Oke. Oke, kemudian sedikit tentang tarif biaya overhead. Jadi tarif biaya overhead itu didapatkan dari biaya overhead tahunan, taksiran ya. Taksiran, jadi kita memperoleh rupiah totalnya itu dari periode sebelumnya, pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian dibagi dengan dasar penentuan tarif ya. Nah, dasar penentuan tarif ini kita bisa berdasarkan volume atau output produksi, bisa berdasarkan jam mesin, ya kalau perusahaannya itu banyak menggunakan mesin ya atau padat modal, ya. Nah, bisa berdasarkan jam tenaga kerja langsung, ya kalau dapur produksinya banyak menggunakan TKL, yaitu padat karya. Bisa biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung, ya. Jadi bisa pakai jam, bisa pakai rupiah. Namun dalam kenyataannya yang lebih relevan ya untuk biaya overhead kalau untuk Indonesia karena begitu banyak tenaga kerja manusia maka pakai jam tenaga kerja langsung ya sifatnya adalah padat karya ya gitu. Nah tapi untuk negara lain yang lebih banyak jam mesinnya maka tentu saja otomatis pakai jam mesin ya seperti itu ya. Nah ini kemudian untuk teknik atau contoh soal nanti akan saya berikan setelah slide penjelasan ini ya di video yang lain. Oke ya, jadi setelah kita menemukan bagaimana mencatat biaya produksi berdasarkan apa? Kalau untuk yang BBL itu berdasarkan request material, ya. Kalau untuk yang apa? Yang tenaga kerja langsung itu berdasarkan kartu jam pekerjaannya, ya. Nah, untuk yang overhead maka berdasarkan taksiran. Nah, berikut dengan jurnalnya, ya seperti itu. Ya, sehingga bisa masuk pada proses produksi atau masuk dalam akun yang namanya barang dalam proses, ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kartunya? Jadi tiap-tiap pekerjaan, kalau kita pakai pekerjaan kita adalah job order, jadi harus pakai kartu, ya kartu biaya pekerjaan, ya. Jadi kartu ini berisi informasi tentang nomor pesanannya berapa, jenis produknya apa, tanggal mulai, tanggal berakhirnya kapan, nama pemesannya siapa, dan jumlah pesanannya berapa unit. Ya, seperti itu ya. Dan dari situ akan di breakdown biaya bahan baku langsungnya, kemudian upah tenaga kerja langsungnya, kemudian taksiran BOP-nya berapa, ya, di dua departemen misalnya, atau tiga, empat departemen misalnya. Nah, sehingga akhirnya ketemu total biaya produksi untuk pesanan tersebut, kemudian total biaya per unitnya berapa, kemudian kalau di markup jadi berapa, totalnya per unitnya jadi berapa, sehingga laba kotornya juga kelihatan. Nah, ini perkiraan ini kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rupiah agak besar, maka harus dilakukan sebelum melaksanakan atau sebelum menyetujui menerima atau menolak pekerjaan ini. Sebelum menerima pekerjaan ini harus dibikin seperti itu, ya. Oke ya. Jadi, nah kemudian untuk rekapan jurnalnya, maka untuk pemakaian bahan baku langsung, itu jurnalnya adalah persediaan bahan baku langsung, kredit, debitnya adalah BDB sama BBL, ya gitu. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, itu kreditnya adalah biaya tenaga kerja langsung, debitnya adalah BDP, BTKL, Departemen 1, kemudian BDP, BTKL, Departemen 2, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk biaya overhead pabrik, ya, jadi taksiran itu tadi ya, jadi kreditnya adalah BOP yang dibebankan, kemudian debitnya adalah BDP, BOP Departemen 1, dan BDP, BOP Departemen 2, dengan asumsi tadi kartunya di situ ada dua departemen, ya. Kemudian apabila pekerjaan tersebut sudah selesai, maka nilai akumulasinya akan semuanya akan dikredit, yaitu BDP, BBL, BDP, BTKL, BDP, BOP pada nomor 4 ya akan dikredit dan debitnya adalah persediaan barang jadi ya gitu. Dan yang nomor 5 apabila sudah terjual maka persediaan barang jadi akan dikredit
kemudian debitnya adalah HPP. Ya, seperti itu ya. Jadi jurnal-jurnal ini sifatnya standar, tidak perlu khawatir, bisa ditemukan di manapun ya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya tentang harga pokok pesanan. Nah, kemudian aliran dari harga job order cost ini ya mirip ya dengan proses produksi yang normal, yaitu pertama kita butuh akun barang dalam proses, kemudian butuh akun barang jadi, kemudian juga butuh akun HPP. Ya, di dalam barang dalam proses itu masuknya tentu saja BTPL, BTKL, sama BOH itu masuk pada sisi kiri ya. Ya, jadi debit ya. Kemudian dia keluar di sisi kanan ya. Nah, dari sisi kanan diterima oleh barang jadi apabila sudah jadi. Nah, apabila barang jadi ini ada pesanan maka dikeluarkan di kredit diterima oleh HPP. Ya, seperti itu ya. Nah, dan dari masing-masing akun di sini itu ada ada kartunya. Jadi masing-masing di sini itu ada kartunya ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian ini sama sih persis kayak tadi, cuman dalam bentuk yang lebih detail, ya, dalam bentuk yang lebih detail, ya. Jadi kayak itu tadi ya, sebelum barang dalam proses, maka ada persediaan material, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, ya. Oke. Nah, awalnya yaitu A adalah saat terjadinya pembelian bahan baku langsung, ya, gitu. Nah, kemudian B itu saat pembayaran gaji dan upah. C saat penutupan pos-pos overhead. Nah, D itu saat keluarnya, jadi saat material masuk ke BDP. Kemudian E saat pemakaian tenaga kerja langsung. Kemudian yang F itu adalah saat pembebanan tarif ke BDP, ya. Nah, kemudian yang G itu saat pekerjaan ditransfer ke gudang barang jadi. Dan kemudian yang H itu saat terjadinya HPP atau penjualan. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa untuk harga pokok proses cukup sampai di sini. Ya, tetap kita harus berlatih dan belajar dan mengerjakan soal dan latihan semampu kita dan konsultasikan dengan pengajar apabila atau pertanyaan kepada saya, silakan di kolom komen ya. Nah, semoga penjelasan singkat tentang harga pokok proses ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Oke ya, terima kasih.